Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami diberi kesempatan mempelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bagaikan benih yang baik, jatuh di dalam hati kami yang lembut, yang mau menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menasehati murid-muridnya. Jangan takut, dengan subtema siapa-siapa yang akan menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 42. Saudara sekalian, dalam ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka jangan takut, yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 42, ada empat kelompok orang yang akan menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah para pemimpin agama orang Yahudi. Nas Alkitab yang mencatat ini adalah Injil Matius pasal 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Saudara sekalian, pada zaman Tuhan Yesus, pemimpin agama Yahudi ialah imam-imam, ahli-ahli Taurat, yaitu rabi-rabi yang mengajarkan hukum Taurat, dan juga orang-orang Farisi. Pada waktu itu, orang Yahudi mempunyai mahkamah agama. Mereka yang mempunyai kuasa untuk mengatur kehidupan agama mereka. Bahkan raja wilayah, yaitu Raja Herodes, membangun rumah atau bait suci yang super mewah untuk tempat ibadah orang Yahudi. Jadi mereka punya wewenang yang besar untuk menangkap orang yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Karena Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah Mesias, yaitu juru selamat yang diutus oleh Allah, Tuhan Yesus juga menyebut dirinya adalah anak Allah, sehingga mereka memaksa Pilatus untuk menghukum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi kita lihat semasa Tuhan Yesus ada di dunia ini, para pemimpin agama Yahudi begitu benci kepada Tuhan Yesus, karena mereka menganggap Yesus melanggar hukum Taurat mereka. Nah, sehingga mereka akhirnya disalibkan di atas kayu salib. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali pada hari ketiga dan kembali ke sorga, murid-murid Tuhan Yesus memberitakan kepada semua orang Yahudi pada waktu itu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah dan sudah bangkit dari kematian. Nah, hal ini menimbulkan kebencian para pemimpin agama Yahudi kepada orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus. Dan maka murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami penganiayaan daripada pemimpin agama Yahudi. Hal ini dapat kita baca di dalam kitab para rasul. Jadi kelompok orang yang menganiaya murid-murid Yesus adalah para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu.
Kelompok yang kedua yaitu pemerintah dari Romawi pada waktu itu. Hal ini dapat kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, "Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah." Walaupun pemerintah Romawi memberi kebebasan beragama kepada penduduk jajahannya, tetapi mereka diharuskan menyembah patung Kaisar Romawi. Karena orang Kristen tidak mau menyembah kepada patung Kaisar, maka mereka dianggap pemberontak. Sehingga orang Kristen ditangkap, disiksa, dan dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup atau dilempar ke dalam lubang singa untuk dimakan oleh singa. Hampir 300 tahun orang Kristen mengalami penganiayaan dari pemerintahan Romawi. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami penganiayaan dari penguasa-penguasa pemerintah pada waktu itu. Siapa lagi yang akan menganiaya orang yang menjadi murid Tuhan Yesus? Yaitu dari keluarga mereka sendiri. Matius pasal 10 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka." Nah, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus, maka mereka bukan saja akan mengalami penganiayaan dari para pemimpin agama mereka atau dianiaya oleh pemerintah atau penguasa pada waktu itu. Mereka juga akan mengalami penganiayaan dari anggota keluarga mereka sendiri. Ini memang ironis. Seharusnya anggota keluarga kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang paling mengasihi kita. Namun, jika kita menjadi pengikut Kristus, maka mereka akan memusuhi kita. Karena mereka menganggap agama mereka adalah paling baik dan benar. Apalagi jika anggota keluarga kita itu adalah pemuka atau orang penting di dalam agama mereka. Jika kita menjadi pengikut Kristus, maka mereka merasa hilang muka mereka. Mula-mula mungkin mereka akan menasihati kita, kemudian akan mengancam kita, mengintimidasi kita, bahkan memusuhi kita, sampai-sampai membunuh kita. Tuhan Yesus adalah mengingatkan kita, jika kita mau menjadi muridnya, maka kita akan dibenci dan dianiaya oleh anggota keluarga kita. Tentu kita bersyukur jika anggota keluarga kita adalah orang-orang yang mempunyai toleransi, sehingga mereka tidak memusuhi kita. Jadi hal ini bukan berarti semua anggota keluarga kita akan memusuhi kita. Ada yang bertoleransi, tetapi ada yang memusuhi kita. Tetapi hal ini Tuhan Yesus sudah ingatkan kita bahwa karena iman kita, ada anggota keluarga kita yang tidak senang kepada kita. Siapa lagi yang akan memusuhi kita? Yaitu dibenci oleh masyarakat, semua orang. Matius 10 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat." Jika kita berada di komunitas yang tidak toleran, maka seperti kata Tuhan Yesus, kita seperti domba di antara serigala. Untuk mempertahankan iman kita, kondisi yang demikian tentu sangat sulit dan berat. Ada orang karena menjadi murid Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak bisa naik pangkat di dalam pekerjaan mereka. Tentu tidak semua mengalami demikian.
Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dan 19 demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Di sini kita lihat Tuhan Yesus dengan terang-terangan memberitahukan bahwa kita akan dibenci oleh orang-orang dunia ini. Saudara sekalian, inilah peringatan Tuhan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya. Kita akan mengalami penganiayaan dari 4 golongan atau 4 kelompok orang. Yang pertama adalah para pemimpin agama. Yang kedua adalah dari pemerintah atau penguasa. Yang ketiga adalah dari anggota keluarga kita sendiri. Dan kemudian adalah dari masyarakat orang banyak. Tetapi bukan berarti kita akan mengalami sekaligus dari 4 kelompok orang tersebut menganiaya kita. Mungkin hanya dari 1 atau 2 kelompok saja. Tapi juga mungkin kita tidak pernah mengalami penganiayaan dari mereka. Namun demikian, kita harus memohon Tuhan memberi kita kekuatan. Supaya ketika kita diizinkan oleh Allah mengalami penganiayaan dari salah satu kelompok orang tersebut, kita jangan takut. Allah menyertai kita dan kita tidak boleh membenci mereka. Tetapi berdoalah untuk mereka. Seperti Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Kita ketika dia ditangkap dan disalibkan di atas kayu salib, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga. Ampunilah mereka. Mengampuni orang-orang yang memusuhinya. Ya, mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Kiranya Tuhan menolong kepada kita bahwa ada 4 kelompok orang yang akan menganiaya kita. Tetapi bukan berarti kita pasti mengalaminya. Kita bersyukurlah kalau kita tidak mengalaminya. Tetapi apabila kita dihadapkan situasi demikian, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukan dari dunia, tapi kami adalah pengikut Engkau. Dunia ini akan membenci kami, tetapi kami bersyukur Engkau akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini, sekarang ini kami belum mengalami penganiayaan dari siapapun. Tetapi ya Tuhan, kami mengingat ada saudara kami seiman yang sedang mengalami penganiayaan di tempat mereka masing-masing. Kami tidak dapat menyebut nama-nama mereka. Tetapi Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka. Kami mohon Engkau kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka, kuatkan iman mereka, supaya mereka tetap setia. Kami berdoa bagi mereka menganiaya anak Tuhan, menganiaya orang-orang pengikut Engkau. Kasihanlah mereka, ampunilah mereka supaya Tuhan celikkan mata mereka bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.